Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Saputra dengan NIM 1802063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan e-commerce. Pembahasannya yaitu pengertian e-commerce, 2 konsep e-commerce, 3 perkembangannya, 4 arsitekturnya, dan ruang lingkup e-commerce. Kemudian saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Pengertiannya secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau consumer manufaktur, internet service provider, disebut dengan ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Konsep e-commerce. 1. Di sini e-commerce memiliki 5 konsep dasar, yaitu yang pertama otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. 2. Streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau konsep just in time. Publishing, kemudian berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau konsep elektronik cataloging. 4. Interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau konsep elektronik data intersect. 5. Transaction, kesepakatan 2 pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar atau konsep elektronik payment. Perkembangannya e-commerce yaitu yang pertama di Indonesia, kemudian di luar Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan, di antaranya yaitu yang pertama, kultur masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual. Masih senang menawar harga yang dijual. Kedua, kepercayaan antar penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Penggunaan masih jarang. Di sini arsitektur e-commerce. Ada internet, penciptaan transaksi, organisasi proses transaksi. Ruang lingkup e-commerce ada 4. Yang pertama, business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business. Pengertian business to business merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristiknya yaitu yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. 2. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. 3. Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. 4. Sarana yang digunakan EDA, Electronic Data Intersect. 5. Model yang umum digunakan antara peer-to-peer. Dengan model ini antara pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Pengertian business to consumer yaitu merupakan sistem
komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya: 1. Informasi disebarkan secara umum. 2. Pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. 3. Pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. 4. Pendekatan yang dilakukan oleh client server di mana konsumen berada pada sisi client dengan menggunakan web browser untuk mengaksesnya dan pelaku usaha berada pada sisi server. Pengertian consumer to consumer yaitu merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya: yang pertama yaitu pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. 2. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. 3. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Pengertian konsumen itu ini merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Inilah yang saya sampaikan. Jika ada yang kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.